Sekarang saya berada di kota Semarang, tepatnya di Wonderia. Ya, kita mau jalan-jalan melihat gimana kondisi dari Dufannya Semarang yang ya qadarullah sekarang sudah tutup ya. Nah, yang di sebelah ini dulu yang biasa untuk syuting Parvin ada gua itu pernah untuk bunuh diri. Allahu Akbar. Ini murnya lepas. Murnya lepas? Iya, terus kan jatuh. Dari ketinggian? Ya lumayan tinggi mas. Korbannya sih? Ya sekitar 15-an sama yang di roller coaster itu yang lepas dari rel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobat MFO dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang saya berada di kota Semarang, tepatnya di Wonderia, ditemani sama Arsadaya Dhaka Indonesia. Beliau ada Ustadz Galih dari Salatiga dan juga Ustadz Hafiz dari Semarang. Ya, kita mau jalan-jalan melihat gimana kondisi dari Dufannya Semarang yang ya qadarullah sekarang sudah tutup ya. Kita mau masuk ke dalam dan insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrolnya di dalam. Monggo. Ya, jadi sebelum jadi Wonderia, ini kan dulunya kebun binatang ya, dari tahun 1953. Namanya Kebun Binatang THR, Taman Hiburan Rakyat. Jadi setelah itu tutup, baru ada Wonderia tahun 2000, di milenium kedua, 2000 tepat. Jadi taman bermain. Apa istilahnya ya? Wahana bermain. Wahana bermain dari tahun 2000 sampai akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian yang dari yang terkenal sampai yang nggak terlalu terkenal. Ya teman-teman, jadi di lokasi bekas Wonderia ini ada beberapa lokasi pemakaman yang sekarang ada wacana kedepannya bakal jadi wisata religi. Nah, konon katanya makam itu adalah makam dari sesepuh penyebar Islam di area sini. Ini area apa namanya mas? Genuk Rajan. Apa? Genuk Rajan. Genuk Rajan ya. Okay. Nah, ini Mas Hafiz yang asli orang Semarang. Ya. Di mana aja titiknya mas? Ya, dekat pintu masuk langsung menuju ke makam yang itu ya, saya kira itu. yang itu kantor waktu kita masuk itu. Ya memang sebelumnya belum ada bangunannya itu tadi. Belum ada bangunannya. Cuman makam aja. Terus sekarang mungkin udah dibangun karena katanya kan mau dibangun wisata religi. Iya, iya, oke. Sama yang di situ yang katanya makamnya Mbah Kliwon ya. Seperti itu. Nah, dari adanya makam ini akhirnya ada beberapa orang yang mempercayai adanya beberapa kecelakaan di tahun 2007-2011 kalau tidak salah ya. Beberapa kali kecelakaan di wahana roller coaster itu dikait-kaitkan dengan adanya makam keramat yang ada di sekitaran sini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas segala kecelakaan itu timbul pertama ya karena takdir Allah Ta'ala, itu sudah jelas ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan hai Muhammad, tidaklah kami ini tertimpa suatu musibah kecuali yang telah Allah tulis. Ya, jadi ya wahana yang jatuh semua terjadi atas takdir Allah Ta'ala dan pasti ada hikmahnya. Namun tidak dipungkiri sunnatullah di alam raya ini ada yang namanya sebab dan akibat. Ada hukum sebab dan akibat. Perlu dicek secara mendalam kira-kira apa yang menyebabkan kecelakaan. Nanti mungkin kita bisa bertanya langsung kepada orang yang menunggui area sini. Barangkali ada baut yang kurang kenceng atau yang lainnya. Kita nggak tahu.
Apakah mungkin ada pengaruh dari setan? Wallahu alam. Tapi yang jelas kita jangan selalu mengait-ngaitkan itu dengan jin. Kasihan jin dikambing hitamkan terus. Walaupun kemungkinan itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Ya seperti contoh ketika Rasulullah membonceng seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai dan lainnya. Ya, fa'utirat dabatuhu, digelincirkan itu hewan tunggangan Rasulullah sama setan. Ketika jatuh, sahabat ini yang membonceng Rasul mengatakan, "Ta'isa syaiton, celaka kamu setan." Dia kesel itu ya, karena hewan tunggangan lagi jalan benar-benar kok diplesetkan, namanya jatuh Rasul dan sahabat ini. Tapi Rasulullah dengan sangat sabarnya, dengan sangat tenangnya menasehati sahabat ini. La taqul ta'isa syaiton, jangan kamu katakan celaka kamu setan. Fa inna in qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna misal bait. Dia akan membesar sampai sebesar rumah. Wa yaqul, seraya berkata, bi quwwati saratu, dengan kekuatanku aku berhasil mengalahkannya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau misal diganggu sama setan sampai nyerang ke kendaraan misalnya? Atau nyerang ke sesuatu yang sifatnya kasat mata? Ya kita ucapkan bismillah, kata Rasulullah. Ucapkan bismillah. Kalau kita mengucapkan bismillah, tasaghara hatta yakuna mithlu dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil dzubab. Dzubab itu lalat. Kecil banget. Karena apa? Dia hina dina. Dengan ketawakalan manusia yang menyerahkan itu semua kepada Allah Ta'ala. Jadi ya kalau misalnya sudah ada kejadian, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kami pahala pada musibah yang telah Engkau berikan pada kami, dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada musibah itu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW kalau misal ada seseorang yang tertimpa sebuah ujian dan musibah. Seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika suaminya wafat, membaca doa yang tadi disebutkan, akhirnya diganti dengan suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Padahal Abu Salamah ini Masya Allah lelaki yang solehnya luar biasa. Akhirnya karena kesabarannya, bertawakal sama Allah, husnuzon, berprasangka baik sama Allah, akhirnya diganti dengan Rasulullah SAW yang melamar beliau. Ya, jadi segala musibah-musibah yang terjadi ini, ya, semua atas takdir dari Allah dengan sebab akibat yang perlu kita analisa lebih dalam lagi. Kita berada di tengah-tengah, nggak terlalu menghubung-hubungan sama setan, tapi juga tidak menepis bahwa ada sangkut pautnya tentang dunia gaib, dunia jin dengan dunia manusia. Kita berada di dunia yang sama, hanya beda sekat atau beda dimensi. Ya, apakah kualat? Nah, kalau bahasa soal kualat ini, wah nanti pasti akan kemana-mana begitu ya. Kualatnya gimana? Sebenarnya ya memang adab kita ke makam, ke kuburan itu memang untuk mengingat kematian. Seperti Rasulullah yang datang ke Baqi, rutin beliau itu ziarah ke Baqi. Untuk apa? Mengingat tentang alam akhirat. Nanti insya Allah tentang ini kita bahas langsung di area sana begitu ya. Nah kita sekarang ini mungkin dulunya jadi arah penunjuk nih, masih ada tulisannya toilet ke arah sana mungkin. Ini apa ini? Mandi bola. Mandi bola di mana ya kira-kira? Agak ke selatan. Mas katanya ada mitos di mandi bola itu ya? Iya. Apa itu sih, mitosnya? Katanya sih di situ ada kayak macam ular waktu di wahananya itu, waktu buka. Di situ. Ular? Iya. Apaan? Ular nyata apa ular? Katanya sih ular nyata sih. Pernah ada korbannya? Kalau ular nyata mungkin masih masuk akal gitu ya. Masuk ke bola nggak kelihatan terus matok anak kecil. Nah, itu rumornya sih ada ular seperti itu. Terus apa lagi ini? Nah, terus ini arah penunjuk itu semua ke sana. Iya, Toilet, mandi bola, sama ada apa? Wahana yang bola itu kan, yang gantung itu, yang banyak korbannya juga, beberapa orang itu. Kenapa itu?
Itu Lepas atau? iya lepas, katanya sih lepas. Kayak gitu sih. Jadi 4 kalau nggak salah 4 wahana itu, 4 bola. 4 bola itu kan waktu itu kan beroperasi. Terus di situ tuh tahu-tahu tuh salah satu atau beberapa itu talinya atau mungkin pengaitnya itu kayak nggak kuat gitu, lepas. Gitu, kan. Lepas. Iya. Ya mungkin kita langsung ke sana. Oh, ada sendang yang katanya ada naganya itu di mana? Ya itu di bagian paling belakang gitu. Paling Kak. belakang ya. Oke, kita mungkin ke ziarah ke makam dulu ya. Kita lihat makamnya Mbah Kliwon sama sesepuh-sesepuh desa sini. Jadi teman-teman, ini makamnya Mbah Kliwon. Ya, kita lihat langsung ke sana. Mbah Kliwon ini siapa ya? Mungkin nanti kita tanya ke yang jaga tempat ini ya, biar ngerti siapa beliau. Saya pun tidak tahu. Assalamualaikum ya ahlal diyaril mu'minin. Yaghfirullah. Ya, di sini makamnya Mbah Kliwon. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah itu sering ziarah ke makam baqi untuk mengingat alam akhirat, dan itu yang menjadi termasuk sunnah ya, termasuk sunnah. Sebelumnya ziarah ini memang di awal-awal Rasulullah menyebarkan Islam sempat terlarang, khawatirnya tradisi jahiliyah muncul, sampai akhirnya dibolehkan karena ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang alam akhirat, alam keabadian. Nah, Utsman bin Affan itu pernah ditanyai sama sahabat-sahabat yang lain, "Wahai Utsman, kenapa engkau ketika diceritakan tentang alam kubur nangisnya lebih parah daripada ketika diceritakan tentang alam akhirat?" Alam akhirat yang dimaksud adalah tentang surga dan neraka. Ya, tentang besok hari kebangkitan setelah hari kiamat. Kata Utsman bin Affan, ya karena alam kubur ini adalah penentu. Kalau di sini kita selamat, maka seterusnya kita selamat. Tapi kalau di sini saja tidak selamat, maka di hari kebangkitan kita pun tidak selamat. Makanya Utsman itu menangis sejadi-jadinya kalau beliau itu mengingat tentang alam kubur. Maka sudah selayaknya ketika kita berziarah ke kuburan, kita menangisi diri kita sendiri. Mereka-mereka yang sudah mendahului kita doakan. Karena orang yang meninggal sangat membutuhkan doa. Kata ulama salaf, ya, orang yang meninggal itu lebih membutuhkan doa kita dibandingkan orang yang tenggelam, yang sedang membutuhkan pertolongan. Pernah mau tenggelam, pasti kan kita paniknya luar biasa dan membutuhkan pertolongan dari sekitaran kita. Bahkan rumput-rumput yang lemah pun akan digapai untuk menahan tubuh kita supaya tidak tenggelam. Nah, orang yang ada di alam kubur, keadaannya mirip seperti orang yang hampir tenggelam itu. Sangat membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Maka bagi kita, ya, teman-teman yang menyaksikan, kalau berziarah kubur ke makam leluhur, ya, Mbah Kakung, Mbah Putri, atau mungkin orang tua, atau mungkin saudara-saudara yang sudah mendahului, doakan mereka. Minta kepada Allah untuk melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, menerangi kuburnya. Karena dengan itu nanti akan disampaikan, ini ada doa dari saudaramu, Fulan bin Fulan. Akhirnya dilapangkan kuburnya, ditenangkan, dan menjadi bekal bagi dia juga, penenang bagi dia juga di alam kubur. Apalagi doa dari anak yang saleh atau salihah kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Wah, itu akan ada keajaiban yang spesial sekali yang Allah berikan kepada orang tua yang didoakan anak-anaknya yang masih hidup. Ya, jadi bukan untuk meminta sesuatu pada ahli kubur, tapi mendoakan mereka, mengingat kematian, serta mungkin bisa juga napak tilah sejarah, gitu ya. Kita lanjut ke sana. Ini makam Mbah Kliwon. Teman-teman mungkin pengen lihat ya. Nanti kita akan ke makamnya yang ya, kata penjaga di sini
di tempat itulah tempat yang paling keramat dibandingkan makam yang di sini. Yuk kita ke sana. Ini 4 makam ada di area ini. Makam Mbah Genuk sama Mbah siapa sih yang kurang hafal. Yang saya hafal cuma Mbah Genuk itu. Ada di situ. Ya, ini yang menurut penjaga di sini ya yang lebih keramat daripada yang di sana. Ya, makanya yang dibikin apa? Dibikin gedung ini ya yang tadi seperti dijelaskan sama Mas Hafiz. Berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda. Lebih agak mewah daripada yang lainnya. Mungkin kita duduk di sini basah kita di sini aja. Ini kayaknya agak sedikit ngeblank ya dari tadi ya. Iya. Karena lapar kali ya. Nah itu. Nah ini tadi Mas Galih waktu masuk area sini gimana? Pada awal yang masuk sini tuh sini agak terasa berat nih Ustaz. Berat di tenggok? Iya di tenggok gitu. Awalnya aja sih cuman begitu sampai sini ya perlahan hilang ya. Hilang. Nuansa pertama itu. Nuansa pertama. Ya memang tengkuk manusia itu sangat sensitif pada hal-hal yang semacam itu. Benturan-benturan apa dimensi kali ya atau apalah bahasanya. Karena memang ikatan-ikatan setan ketika malam manusia tidur itu ya diikatnya di sini di tengkuk. Kalau dalam bahasa di dalam hadisnya disebutnya qafiyatur ra'si. Tengkuk. Para ulama mengatakan ada di sini, di pangkal, ada di tengah, ada di apa namanya? Di pangkal leher, di tengah dan di ujung sini. Ada 3 titik. Jadi memang disinilah yang kadang kalau di suatu tempat ada sesuatunya itu merinding, berat, panas dan lain-lain. Sampai akhirnya ngeblank, matanya jadi nggak fokus. Nah, ya itu yang dialami sama orang-orang yang tiba-tiba terselong itu apa ya? Tersesat ketika di dalam hutan atau lagi safar tiba-tiba masuk masuk got gitu ya. Masuk sungai atau tiba-tiba kecelakaan pas lagi mengendarai. Makanya ini pentingnya kita selalu eling, selalu fokus dengan zikir kepada Allah dan menjaga kesadaran kita ya dengan doa. Alhamdulillah karena insya Allah kita semua Ustadz Galih ya tadi udah ada perlindungan ya cuma nuansanya sekilas saja, habis itu hilang. Ya kan ya? Iya cuma sebentar ya. Saya Mas Hafiz? Ya tadi sih udah cukup berat juga sih pertama tadi. Apa karena tersugesti sini? Nah itu bisa jadi. Sama mau nanya juga nih Oh iya gimana? Kan ada makam nih di sini kan. Lah itu tuh di depan lokasinya ini tuh katanya sih sering terjadi kecelakaan. Nah dan katanya juga itu ada kaitannya sih yang dikait-kaitkan sama yang ada di makam sini. Itu kecelakaan ya? Di area sini atau di depan sana? Di depan. Oh di depan jalan raya? Iya, di depan. Subhanallah. Ya itulah ada beberapa syayatin, ya beberapa jin fasik yang mereka hendak memfitnah para ahli kubur yang ada di sini. Yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan orang yang sudah wafat. Ya, supaya nantinya manusia-manusia kulonwun permisi sama mereka. Itu tadi saya katakan mereka mencelakai manusia melalui beberapa celah-celah kelemahan. Di antaranya di tengkuk. Kalau tengkuk sudah berhasil mereka ikat atau mereka kerjai, akhirnya ngeblank. Mata nggak fokus, ngomong nggak fokus, dan lain-lain. Ya kayak awal tadi kita masuk, agak berat sekali tuh. Nggak enak, makanya kita baca ketika masuk ke suatu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau mau lebih panjang lagi, a'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha
wa min syarri fitanil laili wan nahar, wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Artinya ada di sini ya. Bisa di screenshot, dihafalkan. Itu gunanya supaya kita dilindungi Allah dari hal-hal yang semacam itu. Atau kita bisa mengumpulkan tangan kita. Bismillahilladzi, bareng-bareng. Edukasi rukiah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Tiupkan ke tangan, usapkan dari muka, kepala, turun ke tengkuk, tangan, dada, keseluruhan. Itu dibaca 3 kali ya. Maka tadi saya katakan kalau ada kecelakaan di luaran sana, pertama takdir sudah jelas, yang kedua bisa juga karena pengaruh-pengaruh kelalaian dari manusianya, yang ketiga faktor metafisik karena ulah dari jin yang fasik yang mau ganggu manusia. Supaya apa ya? Supaya manusia mengait-ngaitkan. Ya kasihan kan para ahli kubur di sini. Mereka sudah menghadap Allah, butuh doa dari kita, tapi malah ada mitos-mitos kayak gitu yang itu sebenarnya fitnah besar bagi mereka. Fitnah juga bagi akidah kaum muslimin gitu kan. Ya, itu perbuatan, bisa jadi perbuatan dari jin fasik atau kelalaian, kesalahan teknis dari segi manusianya. Seperti itu. Hubungannya misalkan ini kan tempat kosong ya, tempat kosong, awalnya kosong, kemudian kan jelas tempat kosong itu ada jin gitu ya. Yeah. Jin kemudian ditempati oleh orang. Nah kemudian orang ini bisa nggak dibuat lalai oleh jin sehingga akan menyebabkan suatu kecelakaan gitu. Orang misalkan yang diamanai untuk menjaga alat tertentu gitu, sehingga alat itu, orang ini karena kelalaiannya sehingga menyebabkan kecelakaan banyak orang. Bisa nggak, memungkinkan nggak seperti itu? Sangat memungkinkan karena manusia sendiri punya korin. Ya, setan-setan itu berusaha juga mencelakai manusia, membuat manusia itu celaka, hina, dan yang paling besar adalah melakukan persekutuan kepada Allah Ta'ala. Jadi bisa dari segi manusianya dibikin lalai. Yaitu tadi seperti kita masuk ke sini kok agak ngeblank. Ya, gitu. Nah, jadi kita ada sedikit clue, jangan-jangan ya, jangan-jangan ada beberapa orang-orang yang memang dibikin lalai sampai akhirnya ya sebenarnya kecelakaan dengan sendirinya. Gitu. Atau ada, dan pernah ada kasus suicide ya. Yang terjadi di salah satu gua waktu itu dulu, kejadian tahun 80-an kata Bapak penunggu yang ada di sini. Nanti kita wawancara juga ke beliau. Karena putus cinta akhirnya membakar dirinya sendiri dan ya, meninggal ya, jadi lagi-lagi Al-Quran sudah menjelaskan detail kalau nggak mau diganggu sama setan, jaga hati kita, jaga kesadaran kita. Ketika manusia patah hati kan kesadarannya kacau. Demikian juga mungkin kelalaian yang tadi Mas Galih tanyakan, ya bisa jadi pas qadarullah, dilalah orang itu mungkin lagi ada masalah apa, diamanai sesuatu, diganggu sama jin, ditempel sama jin sehingga lalai dari tugasnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu mesti harus kita teliti lebih jauh lagi. Cuma kemungkinan besar dari itu semua memang ada. Gitu. Ya, ini udah adzan Isya, kita break sebentar ya teman-teman. Nanti setelah Isya kita lanjut. Alhamdulillah sudah selesai sholat Isya. Cuma Mas Hafiz tadi izin pulang ya. Habis sholat Isya pulang karena ada hajat. Jadi saya ditemani sama Mas Galih. Sebelum nanti kita ke Bapak yang menjaga area sini, ya kita melihat kondisi di sini pun banyak pohon-pohon besar ya. Di situ memainkan fantasi manusia banget. Nah, seperti yang pernah kita bahas bahwa penampakan jin itu selalu mempermainkan fantasinya manusia. Apa yang pernah terekam di memori tentang pohon-pohon besar kayak gini masih mungkin yang tergambar adalah sosok genderuwo atau kuntilanak. Jadilah itulah yang mungkin terwujud di situ. Ya, kita mungkin langsung ke Mbah
Pak siapa? Suryono, Pak Suryono. Pak Surono ya yang jaga tempat ini. Ayo monggo. Ya sekarang kita bersama Bapak Suryono, oke? nggih. Beliau penjaga area sini, alhamdulillah. Yang jaga musola juga di sini. Sudah berapa lama Pak menjaga di area sini? Area sini yang baru mau 2 tahun, Mas. Masya Allah, 2 tahun ya. Tapi tahu secara-secara waktu ada masih kejadian-kejadian di sini. Bonbin masih saya kecil mainnya di sini. Oh, anu warga sekitar nih. Iya, betul. Dulu waktu di Bonbin ada kejadian apa sih Pak? Kalau Bonbin dulu tahun 80-an depan sini kan ada pesawat terbang, Mas. Oh, nggih. Depannya Mbah Kiluan persis, terus sampingnya itu ada gedung bioskop. Gedung bioskop dibongkar untuk pertunjukan Sri Mulat. Sri Mulat. Ya, Sri Mulat. Sebelahnya lagi ada gedung Parvi. Nah, yang di sebelah ini dulu yang biasa untuk syuting Parvi ada gua itu. Itu pernah untuk bunuh diri. Allahu Akbar. Bunuh diri. Iya. Itu yang bakar Yang bakar iya, diri kan, sendiri ya. sebenarnya kan ada Tahun pinten? Pak? ya sekitar 80-an juga, masih tahun 80-an. Kebetulan ada seorang cowok senang sama cewek, Nggih. kebetulan orang tuanya ada merestui, dan dia beli bensin, Nggih. diguyur langsung dibakar di gua. Yang bakar dirinya sendiri. Di gua. Kayaknya seru nih kalau kita ditunjukkan tempat-tempatnya, boleh sambil jalan-jalan. Moga. Dari yang pesawat dulu Pak? Pesawat dulu di sini, Mas. Oke. Pesawat terbang. Ini pesawat di sini teman-teman. Dulu pesawat terbang dulu di sini ada pesawat terbang. Sini nih. Di Semuan Bonbin, sampingnya Mbah Kliwon. Depannya nggih. Ya, Ini yang dulu beneran ada, ini. ya. Sekitar sini pesawat terbang. Zaman Bonbin. Masih waktu Bonbin, zaman Bonbin. Zaman Wonderland jadi apa ini Pak? Bondia ya itu untuk biang lala yang kecelakaan itu, Mas. Oh, Masya Allah, subhanallah. Terus sebelah sini juga ada gedung bioskop. Dan saya niku kecelakaannya karena apa? Yang biang lala itu. Biang lala undar ya apa? Iya, namanya? iya, iya kayak apa ya? Dermalam orang Iya. bilang kayak dermalam gitu. Iya. Kasih persis. Kecelakaan anu lepas gitu atau Lepas, gimana? mornya lepas. Mornya lepas, terus korbannya ya lumayan banyak sama yang roller coaster yang di sana itu roller coaster. Yang di depan makam itu. Iya kan posisinya kan di atas makam itu kan area muternya tuh. Oh, pas muternya di atas makam itu. Di atas makam, iya. Terus jatuh. Lepas. Anunya tuh lepas ya. keretanya lepas. Kayak lepas. Berapa orang korban waktu itu? Ya sekitar ada 15-an orang Meninggal. meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kecelakaan pertama tuh kan 2007. 2007 terus 2007 itu 1 meninggal, 2 luka tapi tidak diekspos. jatuh juga. Lepas. Iya, yang sebelah sini biang lala juga. Oh, biang lala. Apa ada kesalahan teknis atau gimana? Ya kurang tahu masalah itu. Nggak. Tapi yang paling parah sampai terekspos itu yang fenomenal yang itu ya, Iya, yang sama roller sini coaster ya, jatuh. roller coaster sama yang ini, Mas. Napa nih? Yang lala biang juga? lala juga. Itunya lepas, murnya lepas. Murnya lepas. Iya, terus kan jatuh. Dari Dari ketinggian atas, ya lumayan tinggi, Mas. korbannya sih. Ya sekitar 15-an itu sama yang di roller coaster itu yang lepas dari rel itu. Luka atau meninggal? Meninggal. Yang meninggal ada yang luka. Kita doakan ya, semoga para korbannya diampuni sama Allah, dosa-dosanya dilapangkan kuburnya. Nah, kalau mitos lepasnya ini biang lala sama roller coaster itu apa, Pak? Kebetulan di bawah pohon mangga itu sama kayak didatangin ibu-ibu, dia bilang itu kesalahan mereka, udah dibilangin tapi mereka enggak mau tahu, masih melanggar gitu loh, ada yang dilanggar sama mereka. Apa ada peraturannya kalau ke sini? Iya kan, harusnya kan kalau orang-orang yang tahu kan harus bangunnya enggak boleh lebih tinggi dari itu, Mas. Dari? Makom. Oh, lah biang lala tinggi sekali ya. Kalau biangnya jangan mungkin anunya, Mas. Yang sini Mas kan rongkotannya kan lebih tinggi dari ini, Mas. Dari Oh, makom. anunya apa Iya, namanya? kayak relnya itu. Relnya ya. Itu pas mediumisasi ya?
Lepas di sana. Mas. Iya, anu pas Iya, iya. didatangkan Iya, datangkan ya. jin terus dia makan. ngomong gitu. Kayak Dalam kondisi kesurupan. Iya, 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 iya. Baik, kita ke sana mungkin, Pak. Yang gua itu di mana? Apanya? Yang gua buat Gua sebelah bunuh sini diri. Mas dulu. Iya, sebelah sini Mas gua. Sini kan dulu kan gedung untuk Sri Mulat, sini party, ya sini kan untuk biasa untuk syuting gitu Mas. Ya, ini Sini teman-teman dulu barangkali guanya. mau lihat yang buat Sri Mulat sini nggih. Dulu sebelah sini ya, itu bekas Sri Mulat. Oh. Gedung bioskop terus dari Sri Mulat, sebelah sini untuk party. Apa? Kantor party. Apa itu, Pak? Ya Persatuan Artis Film. Persatuan Artis Film. Indonesia ya. Berarti Party Semarang. artis dulu pada di sini ya. Iya dulu. Sri Mulat berarti kayak Saban Nunung, Gogon. Iya itu. Nunung, Gogon. Timbul. Timbul. Dulu Timbul. Kayaknya anu, Ada Pak Mantang. fans ya? Iya, Pak Mantang. Tarzan ya. Oh, Tarzan ya. Iya, dulu primadonanya sih masih Mbak Indri, Oh. primadonanya. Wah. Tahun 80-an itu Tahun ya. 80-an. Saya masih di alam roh. Iya. Moga-moga, Pak. Ini yang gua di mana? Gua sebelah sini Mas dulu gua. Samping Parvi. Awas, awas, anu ceklongan. Samping Parvi, sebelah sini dulu guanya sebelah sini Mas. Ya sekitar sini guanya. Guanya di sini. Iya, sekitar sini. Udah nggak ini ya, udah nggak Enggak ada. ada Ya. nggih. Dulu besar guanya, Pak. Ya kan cuma untuk syuting Mas. Untuk syuting kalau ada istilahnya pasti ada event syuting itu. Kalau yang Nun Sewu membakar dirinya di sini Ya juga? di sini juga. Gara-gara apa itu waktu itu? Ya karena kan senang sama cewek sama orang tuanya nggak boleh. Oke. Kemudian kalau di area sini yang paling sering ada penampakan kata masyarakat itu di mana? Atau yang paling ditakuti? Di pojok sana Mas, yang panggung itu yang dulu bekas kolam. Oh, kolam yang katanya ada naganya itu ya, mitosnya? Tidak ada ikan Mas. Oh, ikan. Ikan. Ikan apa? Ikan Mas. Kan gede itu biasanya kalau hampir tiap tahun tuh ada yang meninggal. Jebur. Terjebur di Dimakan atau? enggak. Jebur terus tahu-tahu enggak ada ketemu pas di kolam kotak meninggal. Kayak ngalamun Iya, terus kayak ketarik kayak, gitu ya? Oh. Terus ada panggung untuk pentas yang panggung bukan panggung utama. Sampingnya kan kolam. Pojok itu ada rumah makan lembur kuring. Nah, boleh kita ke sana enggak? Monggo. Lewat mana? Sini sini. Ini dulu pas sekolah Mas. Oh, sini sekolah. Kolam. Oh, kolam. Maaf. Kolam. Lagi ada pengajian, alhamdulillah ternyata di luar sini ada masjid. Kita lagi Pengajian berdekatan Isra dengan Mi'raj, Isra iya. Mi'raj, jadi ada pengajian agak rame ya. Alhamdulillah. Gimana Pak? Mungkin langsung ini kolamnya di sini ya? Dulu kami sih Mas. Pojok itu dulu ada panggung. Tapi udah diuruk ya? Udah duduk. Dan nanti wacana mau dibuka lagi Oh, buat buat wisata religi untuk padusan. padusan, Padusan mandi untuk mandi ya. di sini. Iya. Kan belakang itu pas sendang Mas belakang. Jadi dulu panggungnya pojok itu Mas. Panggung pojok, terus ini ada kolam. Yang untuk pentas dulu panggung yang pojok itu buat panggung musik pentas Di sana? pojoknya itu ya. Sana teman-teman, kasih lihat. Dulu yang sering kan di sini Mas. Kolamnya ini nih teman-teman. Iya kolam, Nih. di bekas kolam. Yang dulu ada ikan mas raksasa, Iya, ikan mas gede. banyak orang kecemplung, Iya. kemudian meninggal. Meninggal di sini. Pas sana di kolam, bercebur, terus meninggalnya di pojok sini Mas. Apanya? Meninggalnya ketemunya di pojokan sini, yang kolam kotak yang dalamnya 4 meter. Oh,
Kan sana kan paling jalannya cuma 1 meter, Iya. 1 meter, 1 meter setengah. Nggak ada. Keseret ya? Tahu-tahu ketemu di Ada arusnya pojok. nggak sih, Pak? Ada arusnya nggak? Dia kolamnya tenang mas, kolamnya airnya tenang, Oh. kolamnya tenang, nggak ada arusnya malah. Tapi kebanyakan orang luar semua, ada, bukan orang sini. Orang sini nggak ada. Nggak ada. Insya Allah. Nah itu ya, bisa dari Ngalamun, kemudian ada genjutsu dari jin berupa ikan sar, masuklah orang itu keseret ke sini. Wallahu alam bagaimana penjelasannya saya belum tahu juga, tapi yang jelas ya bisa jadi memang karena ulah-ulah dari metafisik atau mungkin ya dari kesalahan teknis dari orang itu. Maka kalau kita bahas dari sisi goib ya memang hal semacam itu memang bisa Iya. bisa saja dilakukan sama yang fasik memang yang jahat. Sebenarnya kita mau rukyah di sini, tapi karena Jangan ya ada Pengajian. pengajian kayaknya nggak jadi di sini ya. Nanti kita mungkin agak ke sana, keluar lagi. Jadi di sini lokasinya selain Sendang, Sendang, kemudian panggung, Panggung. sama rumah hantu. rumah itu kerjanya masih bantu. Rumah hantu di sini Ya, teman-teman. membantu. Yang sana itu panggung untuk pentas musik itu. Di belakang tuh dulu ada kolamnya kecil mas. Ada kolam. Belakang rumah hantu. Mbak, balik aja kayaknya. Apa? Nah, biar nggak babat lagi. Mas. Jangan situ ya, untuk ke pojoknya mas. Soalnya. Gimana? Sini lebih kan mas, tidak begitu tinggi rumputnya. Oh, nggak begitu tinggi. Nggak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi rumputnya. Ini boleh. Nah ini. Ya kok sama aja ini. Apa? Entah jalan sebelah sini jalannya. Sama aja. Sama Air nih. air. Ya, air. Enggak. Loncat. Air. Balik. 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 Nah ini di depan makam Mbah Genuk ya. Enggak, Kalau di sini di atasnya dulu yang roller coasternya iya. jatuh ya. yang jatuh. Di sini atau di tempatnya di mana? Di sekitar sini mas. Naik terus lepas. Coba boleh. Sebelah sini nih ya. Ke sini nih mas dulu lepasnya. Pojokan itu. Sini ya. Iya. Sekarang jadi apa? Oh ini dulu buat roller coaster. Roller sana mas. Naiknya dari sana. Dulu ini kan ada tempat untuk naik roller coaster. Nah terus sebelah sini. Pada naik Naiknya sini ya muter. Muter. Di Yang tikungan tajam pas ini mas. Pas ini Sini. tikungan tajam dia. saat itu. Muter lagi. Jatuhnya di sini. Enggak, jatuhnya sekitar sana itu. Pas, Sana. iya tikungan. Boleh ke sana, Pak? Ya sekitar sini mas jatuhnya. Itu kan naik muter terus pas sebelah sini ini. Sini. Iya. Baik. Kalau yang Biang Lala kan tempatnya pas Mbah Kliwon, Biang Lala itu. Yang sering banget kejadian di sini ya? Yang sering kecelakaan. Tempatnya Mbah Kliwon, Oh, bukan di sini. bukan. Jadi cuma lepas anunya mas. Baik. Timbah Kliwon sana ya. Pas itu tahu makanya yang itu tuh Biang Lalanya lepas itu. Ya, ini sini dulu napak tilas dari para korban. Roller coaster. Semoga Allah merahmati mereka semua, mengampuni mereka semua. Tapi ternyata bukan di sini yang sering ada kejadian perkara, ada kejadian apa? Kecelakaan. Ternyata di sana tadi Iya, di tempat Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Iya. Saya izin mungkin mau ngaji di sana nggih. Moga. Oke. Iya. Saya ditinggal aja Oh iya. biar apa namanya? Saya sendiri ke sana. Iya. Kita akan bacakan surat Al-Jin lengkap insya Allah dari ayat 1 sampai 28 di tempat yang dulu sering banget ada hal-hal yang ganjil, khususnya kecelakaan di Biang Lala, di tepat di sebelah
makam Mbah Kliwon. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba